pertama kali lo menginjakan kaki di kantor tersebut tuh lo ngerasain hal apa sih gitu? Entah itu di ruang trainingnya, di meja lo kerja atau di pantry, di toilet, apa sih yang hal yang terjadi gitu loh pada diri lo gitu? Halo, assalamualaikum. Jadi selamat datang di konten YouTube-nya Tim ZP, dan ini adalah konten pertama kita di YouTube channel kita, dan kita akan ngebahas tentang cerita horor. Dan kebetulan salah satu member kita itu ada yang punya keahlian, ya dia itu peka terhadap hal-hal goib seperti itu. Nah sebenarnya sih di semua tempat pasti ada story of horrornya itu ya. Cuman kebetulan salah satu member kita, ini teman kita ini ada yang cukup peka terhadap kehadiran makhluk-makhluk seperti itu. Nah ini mungkin Dede bisa langsung ceritain sendiri pengalamannya gimana sih berada di tempat tersebut. Tidak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Solia, saya dari tim ZP. Kebetulan di sini saya anggota paling muda di antara yang lain, dan awal mula kejadian itu di tahun 2019 di bulan April. Bulan April itu aku baru habis kontrak di perusahaan yang lama. Nah, aku mulainya itu dari bulan Agustus, awal Agustus aku merantau ke Cikarang. Nah, jadi ketika lo pertama kali ngerantau di Cikarang dan dapat kerja nih di salah satu kawasan yang di Cikarang itu, apa sih kesan pertama lo ketika menginjakan kaki di perusahaan tersebut yang menurut lo tuh mistis gitu? Jadi pertama kali aku menginjakan kaki di perusahaan tersebut, sebenarnya serem ya. Ya, jadi kayak apa sih yang bikin lo tuh nilai perusahaan tersebut tuh kayak serem banget di Ya, perusahaan awalnya gitu? pas masuk itu biasa aja ya, di lantai pertama, di dasar, di lantai lobby. Tapi setelah ke atas, di situ kan ada beberapa ruangan seperti ruang training yang kosong, dan itu dengan keadaan gelap. Gelap dan ada juga lorong. Sumpah gue berhenti. Ya jadi FYI ya guys, ini tuh kita nggak akan spill nama perusahaannya apa, tapi yang pasti kalau menurut dari cerita Dede sih ini emang lumayan horor. Jadi kantornya itu kayak 2 lantai gitu, dan kebetulan Dede ini ada di lantai 2 gitu loh. Dan di lantai 2 itu mungkin banyak tempat-tempat yang banyak ruangan-ruangan yang tidak dipakai oleh daily gitu. Nah gue juga bertanya-tanya nih, emangnya ketika pertama kali lo menginjakan kaki di kantor tersebut tuh lo ngerasain hal apa sih gitu? Entah itu di ruang trainingnya, di meja lo kerja, atau di pantry, di toilet, apa sih yang hal yang terjadi gitu loh pada diri lo gitu? Sebenarnya pas interview itu aku diajak ke ruangan yang paling belakang di sebelah kiri. Nah di situ aku sendirian. Di depan ruangan itu kosong, di sampingnya kosong, semuanya kosong, dan di situ sendirian. Di situ udaranya sangat lembab. Terus juga aku merinding ya, karena sepi banget suhu. Di situ aku sendirian banget. Setelah itu yang pertama kali aku keluar itu aku melihat sosok di depan ruangan tersebut. Jadi ruangan aku yang aku pakai ini di depannya ada satu ruangan lagi, dan di situ posisi pintunya selalu terbuka. Oke. Nah, di situ di samping pintu tersebut ada Sebuah sosok yang lo lihat, dan sosoknya tersebut tuh kalau boleh didetailin itu kayak cewek, cowok, atau kecil, atau jujur ya guys, gue merinding. apa kira-kira yang lo lihat pertama kali itu apa sih gitu pak sosok? Jadi sosok itu kan ruangan training tersebut gelap, lorongnya pun sangat gelap. Yes. Ya Allah, aku takut. Jadi dia tuh hitam. Aku hanya melihat dari sisi bagian sampingnya. Oke. Dia hitam, agak tinggi, dindingnya sepintu tersebut. Oke. Badannya Kar. Oke, jadi mungkin sosok yang dilihat Dede itu tinggi, hitam, badannya berkekar. Mungkin bisa teman-teman bayangkan ya seorang apa gitu. Terus ketika lo ketemu itu, sosok tersebut tuh kayak ngeliatin lo, atau cuman kayak
ya udah dia ada tapi dia nggak ngapa-ngapain lo atau Aku hanya lihat sekilas saja karena aku langsung pergi. Kalau misalkan aku lihat atau bertatap mata sama dia, takutnya dia ikut. Kalau nggak dia mau jail atau gimana, karena kalau sosok tersebut kan kalau misalkan ada yang bisa melihat mereka, jadi dia bisa melihat saya gitu. jadi merasa terancam gitu lah ya mungkin. Terancam, kalau nggak ya dia minta pertolongan, sedangkan aku kan hanya manusia biasa ya, dan aku juga nggak mengolah. Kalau itu kan kejadian pertama kali saat lo interview ya. Kemudian setelah lewat dari interview itu lo posisinya belum kerja dong, baru interview gitu kan. Nah terus setelah keterima lo ambil. Iya. Sempat itu. Kebetulan aku ambil ya karena dari awal aku PT tersebut atau perusahaan tersebut aku melamarnya menjadi operasional, tapi ditawarkan untuk menjadi administrasi, otomatis aku ya udah aku laksanain ya, aku ambil. Setelah itu selama beberapa hari aku melakukan rutinitas tersebut. Sebelumnya kan aku belum kenal sama orang-orang yang di situ kan, jadi istirahat sendirian. Kadang aku nggak pernah istirahat dan diam di atas. Di saat diam di atas itu kan aku melakukan sholat dulu ya, sholat terlebih dahulu. Setelah sholat baru balik lagi ke atas. Di situ aku hanya main HP. Setiap ruangan yang tidak terpakai selalu dimatikan. Dan di situ ruangannya pasti gelap, yang nyala cuma handphone sama laptop yang aku pakai. Di situ aku selalu merasa diawasi. Dan lu memang benar-benar bisa merasakan kehadiran lo tersebut ya kalau misalkan ada gitu ya? Iya, aku merinding. Terus? Jadi setiap aku berada di atas sendirian, makhluk tersebut itu selalu mengawasi. Bukannya jahat atau gimana-gimana, dia hanya mengawasi aku gitu loh. Ya mungkin dia gini ya guys, mungkin dari sisi pandang si makhluk tersebut mungkin ya, ini perspektif gue sih, kayak mungkin dia tahu nih ada orang baru gitu loh, dan orang baru tersebut mungkin semacam kayak gimana sih kalau misalnya kita ada orang baru pasti diliatin gitu kan ya, ada orang baru nih gitu, dan kebetulan mungkin Dede juga kayak punya kalian bisa ngebaca kehadiran sosok tersebut gitu, makanya mungkin dia yang kayak merasa terancam, padahal sebenarnya Dede juga nggak apa-apain ya, dia kan memang kerja gitu. Memang kerja dan nggak ada temen, jadi aku masih sendirian. Tapi setelah lo jalanin kerja terus kejadian horor tersebut itu dialami setiap hari atau hanya beberapa hari? Awal-awal iya, awal-awal masih setiap hari. Setiap hari kayak misalkan dia masih ngeliatin, dan sosok tersebut aku nggak pernah ngeliat langsung dengan mata aku kayak yang awal interview itu, tapi di bayangan aku dia itu bapak-bapak, dia itu rapi bapak-bapak, cuma ngeliatin aku aja kerja kayak gini aja. Entah itu susah apa, tapi dia yang selalu ada di atas dan perhatiin orang kerja. Tuh. Ada satu kejadian, aku ada perlu di office bawah. jadi di apa namanya? Di kantor tersebut itu ada dua office ya, office produksi sama office untuk kayak semacam HRD accounting gitu. Biasanya sih office produksi itu yang di bawah ya, yang dekat sama produksi. Aku kan ada perlu di office bawah, lalu aku naik lagi ke atas. Setelah itu aku lihat di ruang training, sosok si bapak-bapak tersebut itu. Sosok di bapak-bapak tersebut sedang duduk menghadap ke tembok, karena aku melihatnya di selewat di pintu. Setelah itu aku bilang gini ke atasan aku, namanya adalah seseorang yang aku tanya ke dia. Aku panggil Mbak biasanya, Mbak, ada tamu ya di ruangan ini? Kata dia bilang, enggak ada tamu Pak. Masa? Aku bilang, ada aku bapak-bapak, dia lagi duduk pakai jas rapi menghadap ke sana. Aku bilang kayak gitu, sampai aku tarik dia suruh lihat langsung ke ruangan tersebut. Aku paksa, dan ternyata itu benar-benar kosong, hanya ada bangku apa? Bangkunya Ini. Setelah bapak-bapak itu duduk, karena bapak-bapak itu duduk seperti ini kan, otomatis bangkunya agak nyerong. Ya. Agak nyerong. Nah, itu bangkunya doang yang nyerong, tapi nggak ada orang di situ. Itu bisa dibayangkan yang awalnya meeting room mungkin kursinya rapi, terus tiba-tiba Agak nyerong. berbalik sendiri gitu. Sedangkan yang dilihat oleh atasannya Dede itu ya nggak ada orang apa-apa, tapi Dede melihat orang tersebut
seperti itu. Sebenarnya ya seperti tadi pembukaan gue bilang ya, kalau di semua tempat pasti ada. Ya cuman tergantung kitanya gitu. Ada yang peka atau ada yang bisa merasakan kehadiran makhluk tersebut, ada yang enggak. Karena kalau gue jujur sendiri, gue di tempat kerja ya gue so-so aja, karena ya gue layaknya orang normal yang gak punya keahlian bisa ngerasain hal-hal seperti itu gitu. Dan pertanyaan lagi nih deh, ngerasa terganggu gak sih kalau lu tuh bisa merasakan kehadiran orang-orang tersebut gitu? Kalau sekarang sih udah nggak terlalu terganggu ya, nggak terlalu kaget, masih biasa aja, standar-standar aja. Cuman kalau misalkan ada satu sosok yang membuat aku takut atau kemampuan dia atau energi dia lebih kuat gitu ya? kuat daripada energi yang lain, mungkin aku takut. Tapi lu bisa mungkin bisa dikatakan Dede ini apa ya, orang ya yang bisa melihat kalian kayak gitu ya dari kecil? Enggak, dari kecil aku nggak pernah lihat. Oh, itu dari kapan gitu? Dari semenjak umurku 18 tahun. Umur 18 tahun udah mulai bisa ngerasain hal kayak gitu. Awalnya lu ngerasa Aku stres karena dari kecil aku takut banget yang namanya sih. Iya. Kita lihat apa ya, dengar ceritanya aja gitu kayak takut gitu ya. Apalagi nonton horor aja kan banyak yang takut, apalagi kita bisa ngeliat secara langsung kayak gitu. Gak bisa sih gue bayangin. Terus biasanya kalau misalkan lo sendiri gitu ya, kayak ada usaha untuk gini, misalkan kayak lo bisa ngeliat makhluk tersebut ya, terus lo ada usaha nggak sih untuk menghilangkan keahlian lo itu gitu? Kayak, duh gue gak mau deh pengen lihat kayak gini, tolongin gue gitu. Lo pergi ke orang apakah atau kemana gitu? Jadi awalnya kan sebelum aku di Cikarang, aku sempat ke papi aku. Jadi papi aku juga bisa ya kayak nyembuhin nutup mata batin aku seperti itu. Nah itu sudah 3 kali aku coba, tapi kebuka lagi. Papi aku bilang ini udah nggak bisa, ini udah dari sananya. Ini kamu harus terima, kamu harus lapang, kamu yang penting kamu sholat 5 waktu, seperti itu sih Kak. Jadi aku mulai mencoba menerima dengan apa yang Allah kasih atau kekurangan ini. Selagi dia tidak mengusik atau ngeganggu lo ya kayak lo biasa aja gitu. Tapi, nah, lo kerja dari tahun 2019 atau sebelum 2019 lo pernah kerja juga? Sebelum 2019 aku udah pernah kerja. Oh, jadi sebelum 2019 lo udah pernah kerja, cuman mungkin bukan di Cikarang ya? Bukan. Di mana? Ada di salah satu daerah Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, di perusahaan tersebut hal-hal seperti yang lo alami di Cikarang ini lo alamin juga nggak kira-kira? Itu di situ lebih parah sih Kak. Mereka mungkin cerita dari aku segitu dulu aja karena cukup panjang ya. Ini juga kan durasi. Jadi ya sebenarnya Dede banyak ya pengalaman yang mistis lainnya gitu, nggak cuma di perusahaan yang pertama kali dia kerja di Cikarang ini, mungkin di sebelum-sebelumnya juga pernah diceritain ya, cuman karena kita terpatok oleh durasi guys, jadi mohon maaf cerita sharing tentang horror story ini kita akhiri sampai di sini. Dan kita juga minta support dan bantuannya untuk teman-teman yang nonton. Kalau misalkan kita ada kekurangan, entah itu dari konten ini atau nextnya kita harus bikin konten apa sih, tolong kritik dan sarannya kami sangat terbuka. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.